Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala ayatan ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma akraman nisaa illa karim wa ma ahanahunna illa nabi. Wa qala aydan khairun nasi man qala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nasi man qala umruhu wa sya'a amaluhu. Shadaqallahu alazim. Pengatur waktu, pembina acara yang sangat saya hormati, mudah-mudahan Allah tambah-tambah kemuliaannya. Taziman wa takriman kepada kiai, para ajengan setempat yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Para kiai kita, para ajengan kita yang selalu eksis kepada jamaahnya untuk menunjukkan jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Walaupun dia tidak mendapatkan gaji dari pemerintah, alhamdulillah hidupnya berkah. Makanya orang ibu-ibu sing nyarah ka kiai, nyarah ke naon, yang mere. Kalau pengajian ibu-ibu suka ada keropak enggak? Untuk imbang kepada guru ngaji. Ibu waktu ngaji bawa uang 100.000 selembar, 50.000 selembar, 20.000 selembar, 10.000 selembar, 5.000 selembar. Terakhir ada nyempil 1.000. Begitu keropak di depan ibu, ibu yang mana yang dimasukkan keropak? Ambil. Sambil masukin 1.000 ngomong, pengen sehat walafiat sekeluar, pengen masuk surga, pengen anak soleh-soleh. Banyak permintaan yang dimasukin 1.000. Mikir bukan hahaha. Betul apa betul? Bu, kalau ibu ke kota, yang namanya di kota tuh uang air kecil pun udah 2.000, masuk surga 1.000. Ya. Tapi kemarin saya ke Bangkauni, di Bangkauni itu murah, uang air kecil cuma 1.000. Saya habis buang air kecil, maaf, kedua ada anak-anak tunggu keropak, saya kasih 2.000. Kata anak-anak itu, anak itu perempuan, Pak Haji nggak ada kembalinya. Kata saya, berapa deh? 1.000. Akhirnya saya balik lagi uang air kecil. Nggak ada kembaliannya. Mudah-mudahan kiai-kiai kita pada sehat jasmani rohaninya, panjang usianya, tambah berkah ilmunya, rumah tangannya sakinah mawaddah warahmah, putra putrinya soleh-solehah, pada umur husnul. Juga aparatur pemerintahan, Bapak RW-nya ada,
RT-nya ada, istri-istri RT hadir. Coba acungkan tangan, berapa isi RT coba? Malu nggak apa-apa ya? Saya mau nanya, istri RT di sini pada gemuk apa kurus? Dengerin. Biasanya yang namanya RT itu pekerjaan paling capek, uang paling kagak kebagi. Yang pertama, yang kedua, masyarakat itu paling beraninya sama betul apa betul? Ibu-ibu nggak dapat PKH, nggak dapat BLT, RT yang digoblok-goblok. Bukan betul. Itu ibu-ibu nggak dapat PKH, itu bibir yang bawah ke atas, yang atas ke bawah, tulang pinggang. Sini RT goblok. 40 orang bilang goblok sama RT, maaf RT jadi goblok beneran. Kan doa, betul kan? Makanya saya punya RT, saudara saya RT 3 orang yang belum goblok. Agak budak. Nih Bu, mohon maaf. Di desa ini atau kelurahan ini ada nggak BLT nggak tepat sasaran? Ada nggak? Artinya yang kaya menang, yang kaya dapat, yang miskin kagak dapat. Ada. Tuh dengerin RW. Maaf RW, halo. Ada yang begitu ada. Ini saya mau meluruskan Ibu. Pemerintah itu ngasih uang BLT, PKH untuk rakyat Indonesia yang ada di bawah garis kemiskin. Ibu melarat, kagak dapat PKH, kagak dapat BLT, jangan nyalahin RT, RW, lurah. Gue tanya sama RW, lurah, RT nggak tahu menau, betul nggak? Tulisannya udah di atasnya, di orangnya, di lauhil mahfuznya. Jadi ibu, kalau ibu kaya dapat PKH, tinggal ngelus-ngelus dada, ngomong dalam hati, apa ini saya kaya apa miskin ya? Kemudian tetangga ibu yang miskin, yang haknya nggak dapat PKH, kasih kepada orang yang haknya. Suka dikasih enggak? Yang kaya dapat PKH, yang miskin enggak. Tetangganya itu orang kaya, suka dikasih enggak pada orang miskin? Ada yang begitu di sini? Mana orangnya? Kalau orang kaya dapat PKH enggak dikasih sama yang haknya orang miskin, itu orangnya 5 hurufnya. Apa? Tolong. Saya cuma ngomong tolong. Rasul pernah mengatakan 2 dosa yang Allah bakal johirkan masih di dunia. Pertama, dosa yang Allah bakal johirkan masih di dunia, dosa orang yang suka makan hak orang lain. Betul ya? Makanya orang kaya dapat PKH gak dikasih sama orang miskin yang haknya dia mah sakit-sakitan dulu. Untung gak satu juga. Siap orang kaya yang kalau dapat PKH kasih orang miskin, siap? Awas. Terusin. Kata Pak RW, yes. Juga DKM Masjid Jami beserta jamaahnya yang saya hormati, segenap panitia penyelenggaraan Tahun Baru Islam yang pada hari ini alhamdulillah berkumpul bersama-sama anak yatim, mudah-mudahan keberkahan untuk kita semua. Bulan Muharram itu Tahun Baru Islam, sekarang sudah menginjak 1445. Jadi Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah sampai sekarang sudah 1440. Lalu untuk kita bagaimana menyambut tahun baru kita? Apakah harus rendang di laut, gurah-gurah, bakar petasan? Gak usah. Tadi sindiran Allah dalam Al-Quran. Boleh saya baca Al-Qurannya dulu Bu? Ya kan, boleh nggak saya baca Quran? Yang pendek, yang panjang. Ibu biasanya pengen yang pendek, pengen yang panjang. Yang baik kakinya.
Kemarin saya lagi di Cibubur, ibu pendek yang panjang pulang pinggang di belakang. Yang pendek yang panjang gua mau Ustaz goyang. Kalau saya baca Quran dengarkan, siap. Yang mendengarkan, yang bilang Allah, mudah-mudahan ibu yang punya utang lunas. Yang kenceng bilangannya berarti gede tenaganya, boleh ganti. Nih, jujur, ibu punya utang semua, pengen cepat lunas, bahaya. Siap, bilang Allah siap. Untuk menyambut tahun baru Islam, orang Islam seyogyanya, kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak apa enggak? Ibu mau punya anak begitu suaranya? Pada nyantret enggak? Yipi. Nih, Tatang Hoirudin tahun 90 pernah jadi juara MTQ tingkat provinsi Jawa Barat. Dulu masih ingat yang final ada 10, yang 9 nggak datang. Ayo bilang Allah ya kompak, siap. Allah siap. Jangan nunduk. Ayo semangat, siap. Lihat belakang saya. Kalau selama saya begini, ibu terus bilang Allah. Kalau siap, multivisul siap. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kenapa? Kan saya tanya ibu yang pendek yang panjang. Kata ibu yang panjang. Saya kasih yang panjang kepanjangan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kita harus bangga. Berapa kali Allah menyuruh dalam Al-Quran orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita disebutkan dan disebutin orang-orang yang beriman. Karena kalau Islam sudah Islam semua. Begitu lahir ibu kita udah bersahadat, begitu nikah, begitu lahir kita udah Islam, betul nggak Bu? Belum tentu beriman. Setiap orang yang baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, itu berstempel Islam. Nikah ke atas sedikit iman. Setiap orang Islam belum tentu iman, tapi setiap orang beriman sudah barang tentu. Emang yang bagaimana yang beriman? Pertama, tasdikun bil qalbi, membenarkan kepada adanya Allah dalam hati. Ibu percaya nggak ada Allah? Kenapa ibu percaya? Sebab ada ciptaan apa? 7 lapis langit dan bumi. Percaya ini ada yang membuatnya, wajah yang membuatnya orangnya seperti ininya. Begitu juga Allah. Apa yang kita lihat, apa yang kita pegang, apa yang kita injak, apa yang kita ada bayang-bayang detik dalam hati pun, itu bayangan kita, imajinasi kita, itu bukan Allah. Allah itu tidak seperti itu. Betul nggak? Kemudian cukup begitu tidak? Wa iqrarun bil lisan, ucapkan oleh lidah kita benar Allah itu ada. Cukup begitu? Wa amalun bil arkani, amalkan rukun-rukun Islam dan rukun iman. Itu baru orang yang beriman. Orang aku beriman tidak sholat, tidak. Kadang-kadang ada rumah di pinggir
masjid, tidak tahu dalamnya masjid. Ada yang begitu. Rumah di pinggir majlis taklim, tiap hari Rabu, tiap hari Kamis, tiap hari Minggu ada pengajian. Ada ibu-ibu yang suka yang tidak ngaji, ada. Cuma lihatin di dalam kawan. Ada ibu itu, orangnya buta enggak. Suara azan berkumandang hayya 'alas shalah, padahal hidup rumah dekat masjid, ngedenger enggak? Ke masjid enggak? Budek enggak? Yang buta bukan mata zahirnya, yang tidak mendengar bukan telinga zahirnya, tetapi mata hati. Betul nggak bro? Makanya pernah Roma Irama nyindir dalam sebuah lagu, boleh saya nyanyi sedikit ya. Tak buta dua mata, namun tiada melihat. Tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Yang buta, ibu bilang yang buta gitu. Nah, apa? Supaya kompak. Siap? Ayo adik-adik yang cantik. Kalau Pak Haji bilang yang buta, gitu. Siap. Yang buta, yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya, sehingga katakan mendengar. Betul gak bu? Speaker ini 4, tetapi ketika berkumandang azan, hayya 'alas shalah, yuk mari sholat. Untuk apa sih sholat? Hayya 'alal falah, untuk kemenangan. Apapun profesi kita, jabatan kita, mau bisnis apapun menurut kita gede, kalau tidak sholat tidak akan dapat kemenangan. Betul nggak? Coba lihat yang bisa. Kalau dibanding sholat berkah, betul nggak? Itulah hadirin rahimahullah. Terusin. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad, katahu. Untuk menyambut tahun baru Islam itu bukan hura-hura, tetapi dari tiap masing-masing diri masing-masing memperhatikan apa yang telah kita perbuat untuk hari esok. Karena ini hakikatnya kita semua ini orang-orang akhirat. Di dunia hanya kita mampir sebentar, betul gak bu? Karena bapak kita Adam dan Hawa tadinya di surga, supaya kita kembali lagi ke surga, jangan ke neraka. Nih ada Rasulullah yang harus kita contoh, betul gak? Terus Rasul kepada sahabat, kepada tabi'in, kemudian para ulama. Itulah yang menunjukkan jalan untuk kembali kita kepada akhirat. Dunia hanya sebentar, ibu. Pada hakikatnya kita tidak ada orang akhirat. Alamat ini palsu. Baju yang ibu pakai palsu. Baju yang sebenarnya, alamat yang sebenarnya adalah akhir. Baju ibu palsu, baju saya palsu, bapak Pak RT pakai hitam palsu. Baju yang sebenarnya, baju kita adalah 500.000 kasih sama Amil, Karima nyuncung di atas kepala. Itu pocong. Makanya kalau saya ngaji lagi ke sini, yuk kita bareng-bareng pakai pakaian itu yuk. Supaya kita sadar, betul nggak? Supaya kita sadar, bahkan kita bakal itulah terusin. Kita pengen bahagia semua. Bahagia bukan dari jabatan. Kalau jabatan membuat bahagia, Pak Sambo kagak mungkin nembak anak buahnya, betul? Kata ibu-ibu, Ustaz, di dunia mah duit. Kalau dengan kagak duit gua mati. Kalau duit membuat bahagia seseorang di dunia, tuh si Lesti, ibu tahu si Lesti, penyanyi dangdut dari kampung Cianjur, sampai dia naik daun, banyak uangnya miliaran, triliunan. Begitu dia nikah, didagor ke salakina banyak banget.
Ternyata uang tidak membuat bahagia. Rasul pernah mengatakan arba'un min sa'adatil mar'i. 4 manusia bakal merasakan bahagia di dunia. Yang pertama, antakuna zaujatuhu sholihatan, punya istri solehah di rumah. Amin. Kata ibu yang belakang, untung saya nama solehah. Nama hanya doa, solehah itu bukan dari nama, betul gak? Walaupun kita jabatan tinggi, gaji gede, tidak punya istri solehah, puyeng. Makanya banyak suami-suami muda-muda stroke gara-gara apa? Istrinya cerewet. Bukan hahaha. Kata ibu-ibu, Haji yang bagaimana sih istri solehah? Ciri yang pertama kata Rasulullah, idza nazarta ilaiha sarraka. Ciri yang pertama istri soleh itu ketika suami memandang wajahnya, suami tidak pernah bosan melihat wajah. Kata ibu-ibu, gua. Artinya jangan kamu pengajian, kondangan, kemana ke pesta, depan suami ketika suami ada di rumah selalu dan siap itu. Aku Pak Ustaz aing orang pupur berenang. Ketika depan suami nggak usah dandan menor, bu, kayak jablay, nggak usah. Suami ada di kamar hari Minggu nih, suami di kamar belum keluar. Ibu mau supaya suami lihat ibu kaget, ibu dandan, gak usah menor-menor, pupurnya, lipstiknya yang tipis-tipis, shadow-nya yang tipis-tipis, gak usah pakai jilbab, bukan orang depan suami mah disisir rapi, mau diuraikan, mau dibungkit boleh, jangan pakai baju. Nanti dulu. Artinya pakai samping segini aja nih, dada setengah dikeluarin, ke depan suami. Begitu yang namanya suami, bu, paling doyan, paling resep, paling greget lihat istri. Ibu udah dandan, pakai sarung segini, ibu di kursi begini aja, nunggu suami kedua. Pas begitu suami keluar, suami lihat ibu itu masya Allah sampai matanya melotot kayak kucing lihat ibu. Oh. Ibu begini senyum, ada apaan? Merayu. Kemudian suami datang di pangkuan ibu. Ibu, ada apa? Mata ibu tidak berkedip, suami melihat mata ibu tidak terasa, terucap dalam bibir suami sampai megang tangan ibu. Matamu bukan tajam sekali, menusuk jauh ke lubuk hati. Ibu tuh senyum. Itu suami lagi senyum. Duhai aku sekali, membuat aku setengah mati. Kemudian ibu dahunya dipegang kata suami, aku cinta padamu, aku sayang padamu. Begitu. Di kadang-kadang istri udah dandan kondangan, suami lihatnya kaget begini, ngomongnya agak hal buat. Itu yang salah. Yang kedua, istri solehah setiap suami mau pergi kerja ikutin sampai pintu gerbang, suka begitu enggak? Suami pakai motor, ibu berdiri megang setangnya, suami udah mau siap bekerja, ibu pegang setang suami, begini, berangkatlah sayang, bukan hahaha, bu, coba, biarin gak dosa ini bersuami. Hati-hati di jalan itu. Doaku sedekahkan, mohon kepada Tuhan gitu. Suami yang udah naik motor turun lagi. Bukan kagak mau kerja, bukan. Saking tersinggung sesanjungnya dipegang bawa ibu kata suami. Terima kasih saya akan lagunya. Jadi semangat, yes.
Sampai suami membisikkan kepada telinga suami istrinya, begini bisikannya, mau pulang jam 12, ini pengen oleh-oleh apa sayang? Berhubung istrinya soleha sampai berdiri, kita minta oleh-oleh, ya Allah, emas permata dan juga uang yang kuharapkan engkau pulang, tetap membawa kesetiaan. Ya besok siap. Sok suami berangkat kerja, pegang tangannya, berangkat mas sayang. Kata anaknya stres. Allah. Siap bos ya. Sesuatu yang baik kalau tidak biasa akan menimbulkan kekagetan. Suami ngaji di Kang Heri ini, kata Kiai Heri, bapak-bapak, ucap salam itu bukan hanya kepada orang lain, ke rumah juga kepada istri. Kita pulang di sini baca salam. Ceritanya bapak hari Minggu ngaji di Kang Kiai Heri, pulang ke rumah, Assalamualaikum, ibu di rumah Waalaikumsalam. Dandan dulu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakai kerudung, dandan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu dibuka suami, goblok lu. Karena tidak biasa, betul nggak? Ibu, terusin. Nanti lupa nih. Hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, kalau kita hijrah bukan dari sini kemana-mana, hijrah dari tidak baik menjadi baik. Songong, jadi tidak songong sama suami. Istri yang soleh itu yang selalu malu di depan suami, dengerin. Wajibu alal mar'ati dawamul haya'i, wajib kepada seorang istri yang punya suami harus malu di depan suami. Saya mau nanya, tolong jawab. Kamu cuma jawab sakit gigi siap. Nih yang punya suami, yang muda-muda nih dengerin. Ibu dulu waktu pengantin baru dengan suami duduk berdua. Maaf, pengen kentut, malu enggak? Jawab yang kencang, malu enggak? Sekarang tuh dengerin Pak RW, pengakuan tersangka tuh. Lu sekarang kagak. Dulu mah pengantin baru berduduk berdua pengen kentut sampai ditahan begini. Kata suami ini, kenapa sakit perut? Ini kenapa kayaknya sakit perut? Sampai merah-merah matanya. Ini sakit perut. Tetap lari ke kamar, cetrek kunci pintu kamar. Sama suaminya ditolak di lubang kunci. Dosa Allah, maaf, tidak ke kamar. Begini, boketin. Pengantin bang, sekarang udah punya anak 2, 3, lakinya lagi ngerokok lewat depan suami, pengen tegur permisi. Ada yang begitu ada? Ngacung mana? Ada yang begitu? Coba sini. Ayo, dari sini kita rukiah bareng-bareng ya. Itu namanya isi stres. Ngomongin apa? Kedua, itu anak-anak. Yang ketiga, istri yang baik itu rumah suami yang mana? Jangankan malam Jumat, malam apa saja, kalau suami dehem di kamar harus ngerti. Jangan suami minta baru dehem udah ngerti. Malam sekarang ibu lagi nonton TV rame, TV acara Indosiar, suami di kamar, suami bilang, matiin TV langsung samperin, ya. Ada yang begitu. Ibu lagi nonton TV rame, suami di kamar udah dehem beberapa kali enggak mau. Kata suami, suami buat tungkur, malah dibilangin berisik. Kata suami,
Suami di kamar sampai muntah-muntah. Selalu sopan depan suami lagi dulu kita lewat permisi gitu kan ya. Suami di jalan di pintu, ibu mau lewat pinggir dosa. Intinya dengerin yang namanya istri yang punya suami, surganya itu bukan di duha, bukan di tahajud, bukan puasa Senin Kamis. Istri yang punya suami, surganya terletak daripada keridhaan suami. Tuh dengerin jenong itu cakep daripada dekok. Karena makhluk Allah itu mau laki-laki mau perempuan semua jenong. Ibu mau enggak punya laki rata wajahnya kayak opak. Awas ibu. Kemudian istri yang solehah yang selalu minta maaf sama suami. Tiap habis sholat, nggak bisa tiap habis sholat, seminggu sekali ibu suka minta maaf sama Allah. Seminggu sekali, sebulan sekali, emang berapa sekali? Setahun sekali. Kumamun pai ayo. Nih, gue dengerin. Dosa kepada Allah itu gampang, tinggal kita tobat, minta maaf, nangis, berjanji kepada Allah tidak akan mulai Allah ampuni. Tetapi kalau dosa kepada manusia, ibu sebelum minta maaf kepada orang yang bersangkutan, Allah tidak akan memaafkan. Ibu dosa sama suami, ngomong langsung, beres Jumatan, sediain kopi, suami datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, abang duduk dulu lah. Ada apa nih? Minta maaf. Langsung kena pangkuannya. Ibu jangan malu-malu. Nangis. Nangis yang benar. Minta maaf. Dibantu-bantu sampai dibantu. Kita suami jangan kaget, delus. Yang minta maaf neng ya. Barangkali semenjak meneng jadi istri ada yang kurang daripada itu udah pendek. Maafin ya, jangan nanti mendawa di akhirat saya ya. Ya pokoknya perlihatan sedih yang luar biasa. Suami sangat bertanya, emang neng dosa apa sama AA? Ceritakan di situ. Bulan Januari kemarin ambil uang di jalan diminta 2 juta. Kita yang jadi suami udah paham, memang udah tahu dia yang ngambil. Ngomong, aduh udah tahu pasti dia yang ngambil. Udah ambil, bener apa? Emang udah tahu pasti dia yang ngambil. Ada lagi 2 lagi, di mana lagi? Hari kemarin beli baju ayam tapi ada uang 20 juta saya ambil semua ceritakan. Tapi suami insya Allah memaafkan kepada istrinya, suami yang baik. Kemudian suami jangan pelit ngomong, suami juga begitu juga maafin ya. Kemarin waktu AA keluar kota 3 bulan, padahal bukan keluar kota, nikah lagi. Di situ terjadi pertengkaran sengit. Intinya mudah-mudahan ibu-ibu soleh, amin. Amin. Yuk kita perbaiki. Apa sebabnya? Rumah tangga juga ibadah. Awas, rumah tangga juga ibadah. Yang namanya rumah tangga, Bu, pertengkaran itu kalau seperti kita yang udah puluhan tahun dari mulai hal sepele, betul nggak? Bapak pulang dari pagi belum ngopi, pulang ke rumah, ibu lagi gosok nih, kata suami, ngopi dari pagi deh, kata ibu. Maka ya, gua lagi apa ini? Gosok tahu gak bilang, nanti dulu apa? Udah beres yang ngantuk ngambil lagi, kata suami, astagfirullah, ngopi. Baru di situ, gua dari pagi belum ngopi, goyang. Ibu marah.
Gosokan ditaruh, kemudian yang satu nggak jadi gosok, langsung ibu berangkat ke dapur, bikin kopi sampai malam, sambil marah. Langsung dibawa ke keluar, tuh langsung menggosok lagi. Itu kopi belum diminum sama suami, ibu marah. Tadi keburu-buru udah bikin bukan minum, diam ya. Kata suami, masih panas goblok. Masih ya, betul nggak? Dari hal yang kecil, makanya supaya ibu nanti bahagia di akhirat, terus minta maaf seharusnya habis sholat. Gak bisa seminggu sekali, kalau setahun sekali mah kelamaan. Mudah-mudahan saya hati. Juga kepada suami, nih dengerin kepada suami. Saya sering dipanggil sama ibu-ibu, dekat saya dengan ibu-ibu di mana-mana. Saya suka tanya, Bu, coba jujur, ibu itu pengen apa sih dari suami? Ini pengharapan dari suami? Nggak banyak bapak-bapak yang namanya perempuan. Pertama, perempuan tidak mau dibanding-bandingkan dengan istri orang lain. Betul? Setuju? Yes. Bapak ada pertemuan, lihat atasan bapak, istrinya cakep, sementara istri bapak kurang cakep, ngomong begini, tuh istri cantik, gak kayak lu, tetap ngomong. Itu paling tidak boleh, sakit hatinya. Nih bapak-bapak dengerin, kalau istri pengen cakep, pengen cantik, kasih modal. Betul? Yes. Betul nggak, Bu? Perempuan itu kan bisa diservis, kasih modal dong. Yang hitam supaya putih ada obatnya, betul kan? Yang udah longgar supaya sempit lagi ada obatnya, gitu dong. Betul? Obatin. Jangan kayak saudara saya, suruh diobatin. Bapak-bapaknya beli Jakarta Bandung ceritanya. Istrinya beli Sariamat. Sama-sama ini slow. Yang atuh ke kamar dulu, yang atuh ke dapur dulu. Itu pula salah minum. Suaminya minum Sariamat, istrinya Jakarta Bandung. Nggak kagak bisa tidur. Karena istrinya, kenapa saya begini terus ya? Suaminya juga begini, ini bagaimana ini kan perasaan cepet banget loh. Ini dia hadirin lagi. Terusin. Yang pertama, yang kedua, bapak-bapak dengerin. Istri maunya dipuji sama suami, betul nggak? Nih, saya mau nanya ibu-ibu, mau pernah dipuji nggak bapak suami? Pak RT pernah puji nggak? Amin. Istri itu pengennya dipuji sama suami. Kita itu harus puji sama istri. Istri itu pengennya dipuji, disayang, dielus. Walaupun kita harus bohong, gak apa-apa, dia mah gak tahu ini. Siap, suami siap? Umpamanya mau kondangan, istri kita pakai pakaian merah, bos-bosan nih, merah, kaos merah, ini merah, lipstik merah, sampai ke gigi-gigi merah. Kita enak lihatnya. Dia malah nanya, Pak, cakep enggak, Pak? Sementara hati kita enak. Coba sembunyikan. Oh, cakep, begitu saja. Ada enggak suami yang begitu? Kadang-kadang suami, masya Allah, jujur. Istri udah pakai lipstick udah merah-merah, nanya, Pak, cakep enggak? Awas taruh tas gerobak ayam. Ini, awas. Pujilah seorang istri. Yang ketiga, bapak-bapak, dengerin. Apapun jabatan profesi kita, mau jadi kepala bagian, mau jadi kiai, mau jadi pejabat, keberhasilan kita bukan dapat kita sendiri, itu hasil istri kita berdoa di rumah. Betul? Setuju ibu? Kadang-kadang suami perasaan namai, punya mobil habis saya, punya rumah usaha saya, punya itu usaha saya. Betul nggak? Sekali lagi, ibu-ibu, tepuk tangan, siap ya ntar. Nanti dulu, para suami,
Bapak jabatan apa, profesi apa, punya mobil, punya rumah bagus, punya ini fasilitas itu bukan dapat sendiri Bapak, itu hasil istri berdoa di rumah. Setuju? Kamu apa? Yes. Bapak-bapak kalau udah kesinggung diem. Dia mah pura-pura gak denger enggak. Setuju Ibu? Makanya bapak-bapak kalau pengen banyak yang mendoakan istri jangan atuh. Setuju? Tadi yes. Bapak-bapak tolong yang keras setuju? Setuju. Enggak ada yang nyahut di depan akal. Setuju? Ibu-ibu setuju? Tidak. Bapak-bapak setuju? Takut kelihatan istri. Kalau kelihatan istrinya sekarang pulang isi depan itu udah begini. Ayo masuk rumah. Kebok bener. Terusin. Yang kedua, wa auladu abroron. Kebahagiaan di dunia bukan harta, bukan duit, bukan jabatan, tetapi wa auladu abroron, punya anak yang soleh dan solehah. Ibu ingin anak soleh-solehah, dititipin di pesantren sambil sekolah dulu dengan sekarang beda apa? Kalau dulu sebelum kita melalui pelajaran baca Fatihah, sebelum pulang baca wal asri, betul kan? Di kampung. Kemudian hari Senin kalau upacara mengheningkan cipta baca apa? Mati. Ngirim sama siapa? Sama pahlawan-pahlawan yang dia sempat merasakan kemerdekaan. Kita mencoba isi kemerdekaan, betul kan? Sekarang di tiap sekolah tidak lagi terdengar mengheningkan cipta baca Fatihah, betul kan? Artinya agama sudah hampir ditiadakan di sekolah-sekolah umum. Makanya lebih baik ibu pesantrenin anak sambil sekolah. Apalagi saya miris sekarang Bu, saya punya pesantren yang banyak nitipin ke saya anak-anak seusia SMP, SMA, yang saya miris semua hampir rata-rata belum bisa baca. Ibu, agama Islam itu mujizat yang sampai sekarang masih ada Al-Quran. Kalau anak kita bisa pasir baca Quran sementara kita udah meninggal, tuh jadi tabungan, itu tabungan amal, pensiunan amal. Amal anak adalah amal orang tua. Setiap dibaca Al-Quran, Yasin wal Quranil Hakim, ibunya dan bapaknya udah meninggal, datanglah pahala dari saya. Mumpung masih kecil, udah dewasa susah, betul kan? Apalagi pergaulan anak sekarang. Dulu mah kita enggak sekolah tinggi-tinggi amat, ada sopan sama orang tua kita lagi ngopi, kita permisi Pak, punten Pak. Anak sekarang bapaknya lagi ngopi, bilang itu kopinya ketendang. Bapaknya pulang pinggang, anak setan. Katanya ketua pinggang juga, apa sih ngopi di sana? Berjebol dulu. Bahasa sama orang tua bukan ayah, bukan abi, apa? Bokap. Walaupun bapaknya habis nyangkul di sawah tetap bokap. Datang emaknya nyokap. Datang kakaknya kakak. Datang lagi uanya wakaf. Ada sekarang pergaulan dengan bahasa-bahasa dengan dirinya, dengan temannya udah bukan aman, bukan bukan bro. Woi, mana bro? Ini bro, halo bro. Kemana? Sini ya, jangan bro, awas hati-hati, turun bro. Hati-hati turun bro. Betul bro? Mumpung kecil, pohon kalau masih kecil dilengok-lengok bisa, udah besar susah.
Tuh bos limbah dari Bekasi, orang kaya, mobilnya udah puluhan, udah umur 75 tahun, isinya 65 tahun, pengen bisa kuradakan pesantren saya. Kata saya boleh Pak, bertiga aja ya. Ya gak apa-apa Pak Haji, tapi saya mohon maaf nih Bapak bayar ya. Ya gak apa-apa bayar. Soalnya masih susah, ternyata benar-benar susah. Tabat 6 bulan baru bulan kemarin kelar tabat, itu pun gak benar-benar. Kata saya innahu kana tawwaba, ayo Pak, innahu kawa tambaga. Itu udah berapa kali innahu kana tawwaba kawa tambaga. Kata saya pantas memang bos limbah. Sekarang Fatihah udah 5 bulan susah. Sirol, ayo Pak, sirol. Ladina, adina, disambung sirol, ladina, sirol, adina. Saya dalam hati ngomong, kata saya dalam hati, loh Allah tadina. Kalau saya ucapin takut kagak bayar. Susah banget udah tempat ya. Ghairil, Burawil. Itu istrinya. Kalau ngomong duit miliaran, masya Allah lantang. Tapi gila baca Fatihah. Kata saya, Bu, liatin bibir saya, ibu udah berapa kali gak bener terus iya karena berdua ya, iya karena berdua bertiga susah. Dulu ibu waktu di kampung ingat ya, listrik belum ada, tiap-tiap rumah itu habis subuh itu baca kahfi, ini baca waqiah, ini baca yasin, betul nggak? Sekarang di kampung kamu udah masuk listrik, gak kedengar lagi kiai begitu. Coba Bu, rumah bagus, pinggir jalan habis sholat subuh, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Pantas enggak rumah bagus. Rumah jelek pinggir jalan habis subuh, Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insan. Pantas enggak. Bagus jelek rumah dibacakan Al-Quran cakep. Ini udah rumah jelek pinggir jalan, orangnya kagak pernah sholat, yang terdengar habis subuh kan ulang musik, lembe suapin, dicocol lagi sambal panas. Begitu bakar aja Bu. Awas. Anak-anak kita harus jadi anak-anak sholat. Orang Islam Bu, kita itu siapa yang akan meneruskan agama kita kalau bukan kita, betul kan? Di India pernah Masjid Taj Mahal itu pernah jaya Islam di India. Bahkan ada masjid kebanggaan Taj Mahal namanya. Sekarang bagaimana di India? Islam minoritas. Kenapa? Anak-anak orang Islam yang tidak mau nyantren, tidak mau menggeluti memahami Islam yang sebenarnya. Ini tidak menutup kemungkinan di Indonesia. Betul apa betul? Awas Bu, ada yang ngomong begini, apa anak di pesantren ke sononya kemana? Allah. Kalau ibu ngomong begitu, syahadat lagi. Karena jabatan tidak menutup kemungkinan orang ada dokter juga kagak bayar. Dokter rumah kagak punya, mobil kagak punya, motor kagak punya, sementara dokter yang lain berhasil, dia enggak. Jabatan. Tidak harus seseorang itu berhasil, betul gak Bu? Intinya anak kita saya trenin sampai sekolah di pesantren, bukan harus jadi kiai. Yang menjadikan kiai itu Allah, betul gak? Kalau kita anak kita tahu Allah, tahu agama, tahu halal, tahu haram, jadi apapun dia profesinya, insya Allah akan jujur, betul nggak?
Jadi Apri, ibu punya anak 4 nih. Yang pertama laki-laki gagah tinggi. Tanya sama ibu, pengen jadi apa nih pertama? Pengen jadi Apri mah. Kamu diam di pesantren 3 tahun, yang penting pengen mamah, yang penting kamu pasai baca Quran dan akidah kamu bagus. Mamah nanti daftarin akabri. Begitu pesantren 3 tahun, baca Qurannya pasai, akidahnya bagus, didaftarin akabri. Jadi abri, gagah, ganteng, pinter, baca Qurannya cakep. Itu Islam begitu. Yang kedua, anak perempuan tanya sama bapaknya, di putri bapak yang cantik pengen jadi apa? Apa pengen jadi dokter ya nikah? Boleh. Tapi nitip bapak kau pesantren 3 tahun. Jangan lama-lama, yang penting yang bapak harapkan pinter baca Quran pasai, akidah kamu kuat. Nanti sekolahkan ke dokteran. Udah cantik, udah pinter baca Quran, bangun klinik jadi dokter, cakep apa enggak? Itulah Islam. Anak yang ketiga laki-laki tanya lagi sama ente, di putra mama yang ketiga nih pengen jadi apa? Pengen jadi konglomerat mah, pengen jadi pengusaha mah di Purwakarta ini. Kata mamahnya bagaimana? Terusin sekolah. Mamah nanti modalin. Mamah ridho ngejual kontrakan, ridho ngejual kalung, ridho ngejual apapun, mama perhiasan mama dijual asal kau tetap terusin sekolah. Tapi mama nitip kau pesantren 3 tahun. Mau setahun, yang penting pasti baca Quran, akidah kamu kuat. Begitu. Nanti jadi pengusaha insya Allah. Bangun PT, dipanggil anak yatim piatu, jompo-jompo, betul kan? Begitu, jangan kayak orang karawang tetangga saya, anaknya udah sekolah tinggi-tinggi. Ini, ada apa mah? Sekolah jangan tinggi-tinggi. Ibu kenapa mah? Bapak lo kagak sekolah juga hidup. Atau domang hidup ke sekolah. Anak yang keempat perempuan lagi tanya, yang anak-anak yang keempat laki-laki tanya sama ibu, pengen jadi apa nih? Pengen jadi ustaz. 4-4-nya anak kita, yang abri pinter baca Quran, bagus. Yang dokter pinter baca Quran, akhirnya bagus. Yang keempat konglomerat pinter baca Quran, akhirnya bagus. Yang keempat ustaz, semua bisa baca Quran. Ibu mau meninggal dunia nanti di tengah rumah begini ibu. Anak yang abdi datang pakai pakaian abdi, begitu lihat mamanya sekarang ngambil udah habis wudhu. Kemudian anak yang ketiga pada datang, yang 3 lagi. Kata anak yang pertama yang abdi sama adik-adiknya begini, sudah kan abdi. Begitu adanya datang, yang 3 begini, sudah sepertinya emak kita sudah sekarang. Kepada adiknya, silakan ambil karuan Al-Quran. Kita bareng-bareng bersama-sama baca Quran. Adik-adiknya langsung baca Quran. Ngereom di depan rumahnya lagi sekarang. Abri yang gagah